Oke, adik-adik semuanya, mahasiswa program studi bisnis digital. Selamat datang lagi di video pembelajaran matematika dan ekonomi bisnis. Oke, pada pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas salah satu konsep penting dalam dunia usaha dan perencanaan bisnis, yaitu break-even point atau titik impas atau yang sering disebut pulang pokok. Oke, adik-adik coba bayangkan kalian sedang membangun startup bisnis. Kapan kalian bisa balik modal? Kapan penghasilan mulai menutupi seluruh biaya operasional? Nah, itulah yang akan kita pelajari lewat konsep break-even point. Oke, dengan memahami BEP, kalian bisa menentukan strategi penjualan, menghitung risiko, dan mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Yuk kita mulai pelajaran ini dan temukan bagaimana AK bisa membantu bisnis digital kalian bertumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Oke, konsep selanjutnya terkait dengan analisis pulang pokok atau break-even point, yaitu konsep yang menjelaskan jumlah produksi minimal yang harus dihasilkan perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Kondisi BEP ini atau V sama dengan 0 terjadi di saat R atau revenue sama dengan C atau konsumsi, di mana perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mendapatkan keuntungan. Secara grafik, analisis BEP terjadi pada perpotongan kurva R dan kurva C. Coba perhatikan kurva di depan. Oke. Titik impas terjadi pada saat perpotongan antara R dan C, di mana V sama dengan 0. Keuntungan akan diperoleh apabila V di atas 0 dan kerugian V di bawah 0. Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh. Oke. Contoh ini, diketahui fungsi biaya total penerimaan perusahaan berturut-turut ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 100.000 plus 150 Ki. Dan R sama dengan 250 Ki. Oke, berdasarkan data tersebut, persamaan tersebut, hitunglah jumlah barang yang harus diproduksi agar perusahaan memperoleh BEP atau pulang pokok. Yang kedua, kondisi perusahaan saat memproduksi barang sebanyak 250 unit. Selanjutnya, gambar kurva dan dari permasalahan di atas. Oke, penyelesaiannya adalah kita cari dulu BEP-nya. BEP itu R sama dengan C sama R kurang C sama dengan 0 atau R sama dengan C. Sehingga kita bisa masukkan persamaan tadi tersebut 250 Ki sama dengan 10.000 plus 150 Ki. 100 Ki sama dengan 10.000. Nah, sehingga kita cari Ki-nya. Ki-nya adalah 10.000 dibagi 100 sama dengan 100. Oke, jika jumlah barang yang harus diproduksi perusahaan agar BEP atau pulang pokok adalah sebanyak 100 unit. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kondisi perusahaan saat memproduksi barang sebanyak 250 unit. Kita masukkan ke dalam persamaan Ki sama dengan 250. Maka R sama dengan 250 Ki. Nah, karena Ki-nya adalah 250, maka 250 dikalikan dengan 250 lagi sama dengan 62.500. Sehingga menjadi C sama dengan 10.000 plus 150 Ki. Sama dengan 10.000 plus 150 kali 250 sama dengan 47.500. Karena R lebih besar dari C, maka kondisi perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar V sama dengan R min C. Sehingga diperoleh 62.500 dikurang 47.500 sama dengan 15.000. Itulah keuntungan perusahaan.
Oke, kalau kita buat gambar grafiknya seperti nampak di depan, titik BEP terjadi pada saat Q-nya 100, kemudian R-nya 25.000. Sehingga keuntungan diperoleh di atas garis merah. Oke, itu cara menghitung BEP. Oke, adik-adik semuanya, untuk melatih pemahaman kita terhadap materi yang baru saja dipelajari, mari kita kerjakan latihan berikut secara cermat dan teliti. Belajar itu akan lebih bermakna jika kita langsung mempraktekannya. Jadi, ayo latih kemampuan kalian dengan mengerjakan tugas berikut. Kerjakan latihan berikut. Kemudian, boleh adik-adik kirim ke LMS. Oke, itulah pembahasan kita hari ini tentang BEP atau titik impas. Sebuah konsep penting yang membantu kita mengetahui kapan bisnis mulai menghasilkan keuntungan. Sebagai calon pelaku bisnis digital, pemahaman tentang BEP akan membantu kalian merancang strategi yang lebih realistis, menghitung resiko lebih cermat, dan membuat keputusan yang berbasis data, bukan sekedar insting. Ingat, bisnis bukan hanya soal ide kreatif, tapi juga soal bagaimana angka-angka bekerja di balik layar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan terus kembangkan kemampuan analitis kalian untuk menjadi inovator digital yang tangguh. Sekian dan terima kasih.